Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas, Pak. Oke, kita mulai pembelajaran kali ini terkait dengan metode yang baru, namanya time series atau bahasa Indonesianya deret waktu atau runtun waktu. Kita mulai saja share screen. Sudah download materinya kan? Yang di ResearchGate itu? Sudah, Pak. Oke. Siap. Saya share dulu. Kita belajar tentang salah satu metode time series yang paling dasar, namanya autoregressive dan moving average. Kalau digabung menjadi model ARIMA, autoregressive integrated moving average. Integrated itu yang melambangkan differencing-nya. Kalau datanya tidak stasioner, maka dilakukan differencing. Itu salah satu caranya. Nanti di materinya bisa dilihat yang lengkap. Kita mulai terkait dengan pendahuluan. Jadi AR yang tertulis tadi itu kan namanya autoregressive. Kemudian yang MA itu adalah moving average. Dalam pemodelan kita lakukan model time series ini, salah satu tujuannya itu untuk melakukan peramalan. Kalau regresi kemarin kan mencari hubungan X terhadap Y, pengaruh X seberapa besar mempengaruhi Y, seperti itu. Kalau ini bukan hanya melihat variabel X terhadap Y, ini bisa meramalkan Y-nya itu sendiri atau X-nya itu sendiri. Jadi lebih ke metode yang digunakan untuk peramalan. Misalkan kalau kalian pernah bermain saham atau trading seperti itu, kalian bisa melakukan peramalan-peramalan untuk beberapa tahun yang akan datang, datanya itu. Jadi bermain trading, saham itu tidak sembarangan ilmunya sebenarnya. Itu punya hitungan-hitungan yang secara statistik sebenarnya dapat meramalkan kejadian yang akan datang, walaupun kadang-kadang tergantung dari bentuk datanya itu sendiri. Jadi model-model itu tidak bisa dipaksakan ke data-data tertentu sebenarnya. Kemudian banyak metode dalam mengidentifikasi sebenarnya terkait dengan model time series ini. Salah satunya Box-Jenkins. Ini yang paling sering digunakan dari metode ACF, PACF dalam bentuk grafik. Itu yang paling sering digunakan. Nanti kita pelajari yang Box-Jenkins. Kalau untuk yang AIC sama BIC itu tidak kita pelajari karena itu terlalu rumit. Untuk manualnya itu sangat rumit. Kalau AIC ini merupakan kepanjangan, singkatan dari AKIK, namanya orang itu. AKIK Information Criteria. Itu salah satu metode yang digunakan itu dalam bentuk, kalau di R dan SAS itu dalam bentuk tabel yang dimunculkannya itu, kalau dalam bentuk programmingnya. Kemudian selanjutnya yang digunakan itu namanya BIC. BIC itu Bias Information Criterion. Itu jadi teknik-teknik yang digunakan. Dan masih banyak lagi sebenarnya teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi model awal. Model ARIMA lebih tepatnya. Ini ada data, misalkan datanya dilambangkan dengan Y1 seperti ini. Datanya Y1. Ini. Bentuk datanya seperti ini kalau dibuat grafiknya. Ya. Kalau data yang seperti ini, jenis data yang seperti ini, bentuk ini salah satu penerapan dari Box-Jenkins tadi ya. Autocorrelation function itu, ini bentuk grafiknya ACF kalau disingkat. Ini bentuk grafiknya, coba lihat identifikasi modelnya ini yang berada di luar awal. Jadi dari data yang paling awal ini leg 1, yang balok pertama ini leg 2, leg 3, kemudian begitu seterusnya. Di sini terlihat bahwa ada 2 leg yang berurutan, yang berasal dari awal ini, ada 2 leg yang berada di atas garis ini. Jadi diidentifikasi bahwa ini berorde 2 moving average. Nanti terkait dengan
pemilihan model moving average, autoregressive, dan melakukan differencing-nya itu bisa dilihat di slide-slide selanjutnya ya. Kita berikan contoh yang lain. Ini misalkan ada data Y2, datanya seperti ini ya. Yang tadi kan relatif datar ya. Pergerakannya itu seputar sini. Naik, kadang naik, kemudian turun, kembali naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Jadi dia berputar hanya seputar sini saja. Naik, turun, di pola yang seperti ini. Kalau data selanjutnya coba lihat, ini relatif seperti ini. Relatifnya seperti ini kan. Kalau di smoothing, diperhalus, jadi bentuknya seperti ini. Kalau indeks ini kan yang waktunya, misalkan 1 Januari, 2 Januari, atau waktu pertama, waktu kedua, waktu ke-10, sampai waktu ke-100. Ini hanya indeksnya. Kita kan pelajari, kemarin sudah buat grafik yang jauh lebih bagus ya, yang sudah muncul tanggalnya itu di UTS. Kemudian bentuk yang grafik seperti ini, bentuk grafik yang seperti ini, itu grafik ACF-nya, autocorrelation function-nya seperti ini. Memiliki pola turun secara lambat. Kalau grafiknya turun secara lambat ini menandakan bahwa datanya tidak stasioner. Ya. Diberikan lagi bentuk yang ketiga. Ini. Grafiknya kan relatif meningkat seperti ini. Meningkatnya kuadratik seperti ini ya. Pangkat 2. Dia relatif konstan naik seperti ini. Dilihat juga fungsinya dari grafiknya, ACF-nya, ini turun secara lambat ya, secara slowly, itu lambat, terlihat bahwa datanya juga tidak stasioner. Jadi kalau dia ada penurunan yang lambat seperti ini, itu mengindikasikan bahwa datanya tidak stasioner. Solusinya itu dilakukan differencing, tapi nanti dilihat di slide selanjutnya ya, di PowerPoint yang lain. Ini masih awal-awal, tapi materinya cukup berat sebenarnya. Kalau dibahas secara teoritis itu sangat berat. Ini terlihat kan modelnya. Itu berbeda dengan regresi. Ini Y3, kemudian koma, itu T negatif 1. Ini menandakan lag pertama. Nanti kita pelajari terkait dengan lag, dengan differencing, itu nanti. Ini model pengembangan dari model regresi. Asumsi regresi kemarin yang kenapa digunakan time series ini, ada asumsi regresi klasik yang ini, yang tidak terpenuhi sebenarnya, yang terlanggar. Apa itu? Itu autokorelasi. Autokorelasi itu solusinya salah satunya adalah menggunakan model time series. Jadi dia menggunakan lag sebelumnya atau data sebelumnya untuk meramalkan data setelahnya. Nah, menarik kan? Semakin menarik ekonometrika ini. Jadi stasioner itu syaratnya di ARIMA itu syaratnya yang pertama rata-ratanya konstan atau ekspektasi keubah bebasnya itu konstan, itu harus konstan. Kemudian syarat yang kedua itu variansinya dari peubah bebas juga harus konstan. Jadi ada dua syaratnya, rata-ratanya harus konstan dan variansinya harus konstan. Itu syarat untuk stasioner. Secara grafik bentuknya seperti ini. Ada konstan secara rata-rata, berputar seperti ini, rata-ratanya di sini, rata, grafiknya rata, dan variansinya juga konstan. Ini kan terlihat secara relatif ini konstan ya. Bergeraknya hanya sekitar sini. Nilai maksimalnya hanya sekitar sini, kemudian di bawahnya juga hanya seputar sini. Berbeda dengan grafik yang seperti ini. Ini kan dari sisi rata-ratanya konstan ya. Dari sisi rata-ratanya konstan, berputar seperti ini. Tapi dari sisi variansinya, dari sisi rata-ratanya itu tidak konstan. Harusnya seperti ini kan grafiknya, harusnya datar. Sedangkan dari sisi variansinya itu cukup konstan, relatif ya. Seputar ini, kemudian yang di bawahnya juga seperti ini. Coba lihat yang kedua. Data yang kedua tadi, kita balik lagi. Coba lihat, ini rata-ratanya bahkan tidak konstan. Rata-ratanya kan kalau ditarik garis lurus itu tidak konstan. Kemudian variansinya juga tidak konstan. Ada yang bagian di atas, ada yang sangat jauh sekali ke bawah. Seperti ini. Ya kan? Banyak terlalu jauh ya. Jaraknya terlalu jauh. Variansinya sehingga tidak konstan. Kita lanjut lagi terkait dengan fungsi autocovariance. Yang tadi kan autokorelasi. Fungsi autokorelasinya secara
teorema yang digunakan adalah bentuk ini. Ini simbol dari rho, autokorelasi. Kalau korelasi yang biasa kan kemarin itu dipelajari cuma ini ya, rho saja. Kali ini rho ada indeksnya, T, S. Itu maksudnya autokorelasi dari peubah yang berbeda. Kalau kemarin rumusnya COR, COR kan, kalau korelasi. Kalau autokorelasi ditambahkan R salah satu, ditambahkan R1-nya lagi. Jadi CORR, ya, CORR. Seperti ini bentuknya dari peubah T, dari peubah Y dengan indeks T, kemudian dari peubah Y indeksnya S. Untuk T dan S itu bergerak dari 0, 1, plus minus 1, plus minus 2, dan seterusnya. Seperti itu. Kemudian untuk mencari fungsi autokorelasi dari dua peubah yang berbeda itu, kita gunakan covariance seperti ini rumusnya. Ini covariance dari peubah yang berbeda, YT, YS, kemudian dibagi dengan akar dari variansi YT dikali dengan variansi dari YS. Ini penurunan rumusnya cukup panjang sebenarnya, tapi bukan makanan kalian, jadi tidak perlu diuraikan. Kita yang paling penting untuk mahasiswa ekonomi syariah itu penggunaan aplikasinya sebenarnya dan penulisan interpretasinya dari model ya. Ini fungsi-fungsi seperti ini tidak terlalu penting kalau untuk di luar statistik sebenarnya. Oke. Kemudian terkait ini kan ada autocovariance. Autocovariance itu rumusnya seperti ini. Ada rumus seperti ini, ada gamma, ada simbol gamma seperti ini. Indeksnya masih sama, T, S, antara dua peubah yang berbeda. Covariance YT, YS. Ya, itu sama dengan di mana. Jadi ada rumus panjangnya sebenarnya. Ini masih panjang penguraiannya sebenarnya, sampai dapat yang seperti ini. Covariance YT, YS, dalam kurung, sama dengan ekspektasi, ini kurung siku, kemudian Y indeks T dikurang dengan rata-rata mu, ini mu ya, mu indeksnya T dikali dengan YS dikurang mu indeks S, seperti itu. Ini bentuk penyederhanaan dari rumus autocovariance. Kemudian ada yang dikenal di data time series itu, di metode time series, bukan data. Metode time series itu namanya random walk. Seperti ini. Jadi misalkan YI sama dengan modelnya itu error 1. Y1 itu sama dengan E1, error 1. Kemudian berjalan lagi, Y2 sama dengan E1 ditambahkan E2, errornya yang bergerak. Ya, errornya yang bergerak. Jadi bentuk ini Y2 sama dengan E1 ditambah E2, ini adalah model moving average. Kalau kalian perhatikan ini adalah model moving average. Kenapa? Karena menggunakan error. Oke? Bentuk E1 ini bisa disubstitusi menjadi Y1. Ya, ini bentuk penyederhanaannya menjadi Y1. Kemudian seterusnya kalau kita misalkan buat YT, misalkan ini simbolnya YT, kita lihat YT. Bagaimana bentuk penyederhanaannya? Itu yang ingin dituju dari hasil ini, dari penurunan ini. Bagaimana bentuknya? Coba perhatikan kembali yang Y2. Y2 ini sama dengan Y1 ditambah E2. Kalau indeksnya kita ubah menjadi T, maka ini kan Y1, ini Y2. Berarti yang ini menjadi T negatif 1. Ya, berubah menjadi T negatif 1. Sedangkan E itu kan indeksnya sama-sama 2. Jadi kalau ini berubah T, ini juga berubah jadi T. Penyederhanaan dari fungsi ini menjadi seperti ini. YT sama dengan YT negatif 1 ditambah ET. Oke, kita lanjut. Ini model MA, ordernya berindeks key, biasanya dituliskan dengan key. Ini bentuk modelnya. Ini sangat berbeda dengan regresi kemarin ya. YT sama dengan ET dikurang theta 1, ini theta, jadi ada parameternya theta, berubah ya. Kalau regresi kan sering kita lihat yang beta itu. Kali ini secara umum digunakan theta. Kalau untuk moving average, order umumnya order key. Kemudian jika ini disederhanakan, MA1
order key-nya sama dengan 1, misalkan, jadi yang diambil hanya sampai bagian sini saja, order leg yang pertama saja. Jadi bentuknya diambil ET negatif theta, ET negatif 1, bentuk ini. Kalau kita cari variansnya dari model ini kan model MA1. Bentuknya seperti ini, var ET dikurang theta, ET dikurang 1. Kemudian diuraikan, ini keluar, E, T, kemudian ditambah, karena ini konstanta, untuk variansi itu pasti akan menjadi kuadratnya. Jadi theta kuadrat, karena konstanta, theta kuadrat ini ada di metode statistika, cuma kalian tidak perlu juga sebenarnya. Ini hanya bentuk penurunan rumus, kalau di statistika itu nanti dipelajari ini juga. Theta kuadrat karena ini konstanta, var-nya keluar, jadi var ET negatif 1. Penyederhanaan dari ini, var ET itu adalah sigma kuadrat indeks E, ditambah theta kuadrat dengan var, error itu dijadikan seperti ini. Kalau ET kurang 2, ET kurang 3 itu sama saja menjadi sigma kuadrat E dengan indeks E. Kalau kita mau coba kovariansi yang lain, misalkan ini kan variansi YT. Variansi YT ini sama dengan sebenarnya covariance. Ini sama saja dengan covariance YT koma YT. Ini sama saja sebenarnya. Nah, ini sama saja. Karena berubah indeks, jadi cara mencarinya juga beda. Kali ini kan karena sama indeksnya, jadi menggunakan fungsi varians. Tapi kalau berbeda indeks, penggunaan penurunannya menggunakan fungsi covariance ini. Kali ini varians, kali ini covariance. Karena berbeda. Ubahnya berbeda. Oke? Penurunannya hampir sama saja, kemudian kali silang, ini dikali ini, kemudian ini ET-nya dikali ke sini, kemudian ET juga dikali ke sini, ini dikali ke sini, ini dikali ke sini. Jadi hasilnya seperti ini. Hasil akhirnya seperti ini, posisinya. Ini kita skip saja karena ini terlalu banyak penurunan rumus. Ini PowerPoint-nya juga kebetulan saya yang buat untuk satu angkatan kalian. Jadi lebih banyak ke rumus sebenarnya. Penjabaran rumus. Untuk kesimpulannya seperti ini nantinya. Ini kita skip saja ya. Ini juga kalian terlalu berat sebenarnya. Kemudian metode autoregresif. Kalau tadi kan theta. Kalau ini parameternya C namanya. Fungsi matematikanya namanya C. YT leg 1 ini jadi leg 1. Ini ada leg kedua. Ini ada leg ke P. Parameternya juga dari C1, C2 hingga CP. Ditambah dengan error. Ya, model statistika itu tidak pernah lepas biasanya dengan error. Kalau yang moving average itu errornya leg-nya, leg dari errornya. Kalau autoregresif leg dari data aslinya, leg dari datanya. Oke, itu berbeda, sangat berbeda. Dari AR ini kan ordernya P. Ini ordernya P. Kalau diambil order 1 saja, maka diambil sampai batas yang di sini. Ditambah errornya. Jadi bentuknya seperti ini. Penguraiannya hampir sama. Ya, penguraiannya hampir sama. Kemudian ini bentuk contoh-contoh grafik dari fungsi autokorelasi untuk AR1. Jadi terlihat C-nya hanya ada satu, ada C dengan koefisiennya 0,9, C dengan 0,4, C dengan negatif 0,8. Bentuk grafiknya cukup unik ya. Atas. Kemudian dari bawah dulu, bahkan leg satunya di bawah, di negatif. Kemudian leg 2-nya ada di atas, ini karena C-nya negatif. Kemudian ada C 0,5, ini semakin dekat dengan 0. Maka bentuk grafiknya seperti ini. Kalau yang positif bentuknya rapi ya, di atas semua. Seperti itu. Oke. Oke, ini pendugaan parameter. Ya, kalau di regresi kemarin kan pendugaan parameter yang saya ajarkan itu ada namanya kuadrat terkecil ya, ada namanya kuadrat terkecil. Kemudian ada juga likelihood, metode likelihood kalau untuk regresi.
Ada juga sebenarnya metode momen. Ini sama saja dengan model di time series, pendugaan modelnya, pendugaan parameternya. Jadi C-nya kita duga, kemudian θ-nya bisa kita duga juga, konstantanya juga bisa kita duga. Metode pendugaan yang sering digunakan ada 3 biasanya. Metode momen, metode kuadrat terkecil atau least square, kalau bahasa Inggrisnya ordinary least square, OLS, dikenal seperti itu. Kemudian metode kemungkinan maksimum, maximum likelihood. Jadi untuk maksimum likelihood, kita harus mengerti distribusi data terlebih dahulu sebelum kita duga parameternya. Untuk metode momen ini seperti ini, misalkan contoh AR1, YT sama dengan C, YT negatif 1 ditambah ET, ini penurunannya seperti ini. Ini ada rumusnya. Ini rumus umumnya ya. Rho K dengan indeks K sama dengan C pangkat K. Ini untuk rumus umumnya. Kalau K-nya sama dengan 1, karena ordernya 1, jadi C1 sama dengan Rho 1 sama dengan C. Ya. Ini adalah dugaannya. Bentuk autokorelasi leg pertamanya adalah C dengan θ ini. Kedugaan dari C. Ya. Ini untuk metode momen AR yang 1. Kemudian kalau kita ingin menduga alfanya, tadi kan yang kita duga θ-nya ya, C-nya kita duga. Sekarang bagaimana cara menduga alfa? Bentuknya seperti ini, jadi dikurangkan, sisi kanan dan sisi kiri itu dikurangkan dengan Y bar, dengan rata-ratanya. Jadi diturunkan saja, ini hanya matematika sederhana, kemudian diturunkan, pindahkan ruas, kemudian diuraikan, bentuk A-nya seperti ini. Nanti hasilnya seperti ini. Kemudian ada teknik-teknik lain sebenarnya secara umum yang digunakan untuk metode momen ini. Namanya Wood-Yull-Walker. Itu nama orang. Kemudian bentuk rumusnya sebenarnya seperti ini. Rumus umumnya seperti ini. Nanti bisa diuraikan untuk AR2. Oke, itu bentuk penurunan rumusnya. Namun, kelemahan dari metode momen ini tidak bisa menduga parameter yang dihasilkan dari model moving average. Baik itu moving average orde pertama, moving average orde kedua, hingga moving average orde ke key. Ya, ini tidak bisa. Jadi ada metode-metode yang tidak bisa digunakan untuk menduga parameter tertentu. Karena moving average ini bukan datanya yang kita iterasi, yang kita ulang, like-nya bukan itu. Tapi error dari modelnya. Jadi ada model dapat error pertama. Error pertama dibaca lagi menjadi error yang kedua. Bagaimana cara pemanggilan iteratifnya, pengulangannya, itu yang akan kita duga berdasarkan metode sebenarnya. Metodenya namanya metode numerik. Itu ada mata kuliah khusus di matematika untuk khusus terkait dengan metode numerik. Jadi rumusnya seperti ini, nanti hasilnya seperti ini. Ini penurunannya cukup panjang sebenarnya. Tapi saya tidak berani ini. Kemudian ini metode kuadrat terkecil. Ini mirip dengan regresi kemarin ya. Ini sama saja. OLS metodenya. Namun, ada kekurangan lagi. Kalau MA1, kalau sudah menyangkut model moving average, itu akan sangat-sangat sulit untuk diduga secara manual. Karena dia merupakan pengulangan dari errornya, lag dari errornya. Jadi, otomatis itu sifatnya non-linear. Salah satu algoritma yang digunakan dalam programming ini, salah satunya algoritma yang digunakan adalah Gauss-Newton. Kalau kalian ngerti Gauss-Newton, ini dipelajari sebenarnya di metode numerik, tapi bukan makanan kalian, jadi kita skip saja. Kemudian metode maksimum likelihood, ini mirip sekali dengan regresi. Kalau di sini dimisalkan bentuk rata-ratanya 0, karena kita memang mengasumsikan bahwa estimasi dari peubah bebasnya adalah 0. Ya. Karena kita mau kan stasioner ya. Stasioner itu ekspektasi peubah bebasnya itu 0 pasti. Rata-ratanya 0. Sedangkan variansnya seperti ini, sigma kuadrat E. Nanti dimasukkan saja di dalam rumus distribusi normal, kemudian nanti diuraikan, hasilnya akan didapatkan. Ini untuk MA itu tidak bisa kita cari secara ini. Kenapa ditulis Minitab dan SAS?
memang kalau dulu sebelum munculnya R ini bahkan yang paling sering digunakan programming itu adalah SAS ya. Tapi karena mahal dan berbayar, jadi orang banyak meninggalkan SAS, jadi orang beralih ke program R kalau untuk yang berminat di bidang programming ini. Apalagi data science ya, itu yang digunakan biasanya R. Kemudian 10 menit lagi. Kemudian program yang paling sederhana yang gampang sebenarnya digunakan adalah Minitab ya. Kita bisa menggunakan Minitab sebenarnya terkait dengan model-model time series. Ini bisa digunakan. Ini kuis untuk kelas lain ya saya buatkan. Kalau untuk kalian langsung praktikum saja. Ini cukup sederhana, sangat sederhana bahkan. Jadi ini untuk materi yang presentasi yang pertama. Kalau yang kedua dan ketiga itu sebenarnya jadi bahan bacaan saja untuk kalian ya. Jadi bahan bacaan saja, tidak terlalu penting sebenarnya untuk mahasiswa ekonomi syariah, karena itu hanya sekedar untuk pemilihan model dan asumsi yang harus terpenuhi, dan langsung sudah ada sebenarnya di praktikum yang sudah ada di YouTube sebenarnya. Oke, sepertinya cukup sampai di sini terkait dengan teori. Kalau saya bahas teori-teori selanjutnya, kadang-kadang nanti tambah pusing ya. Siang-siang belajar teori-teori statistik, hitung-hitungan ini berat sebenarnya. Oke, di antara kalian siapa yang sudah tugasnya? Saya mau tanyain. Sudah ada yang selesai tugasnya? Kalau kelas lain sepertinya sudah ada. Belum ada, Pak. Belum? Belum ada? Mana ketuanya? Ketuanya belum juga? Belum selesai? Belum ada ya? Ini Zoom-nya sekitar 8 menit lagi akan berhenti. Nanti kita lanjutkan terkait dengan praktikum ya. Kalian langsung tugas saja ya, saya simulasikan biar langsung tugasnya saja. Kalau teorinya kadang-kadang aduh, kasihan juga sebenarnya. Izin bertanya, Pak, Oke, silakan. Silakan izin bertanya. mengenai ini, Pak, rekod hasil itu, Pak, tugas itu kan lewat Zoom. Nah, saya tuh sudah coba, Pak, tapi suaranya tuh nggak ada, Pak, nggak muncul. Itu Bapak pakai apa ya, Pak, supaya suaranya tuh ada? Oke. Kalau saya pakainya Camtasia, nanti saya share ya di grup terkait dengan Camtasia ya. Itu program yang saya gunakan itu Camtasia. Sebenarnya Zoom bisa, cuma kalau Zoom kan butuh koneksi internet yang bagus juga ya. Saya share di grup ya. Tapi ini yang dari perekonomian Indonesia sebenarnya. Sudah pernah ini menggunakan aplikasi perekam layar? Belum ya? Sebelumnya sih belum ada, Pak. Belum pernah ya? Saya gunakan sebenarnya Camtasia. Tunggu ya. Untuk Camtasia bisa di perekonomian Indonesia, kemudian
Saya gunakan Camtasia 7.1.1 ya. Linknya bisa lihat di grup. Saya share. Bisa di-download melalui link yang di grup ya. Saya share. Yang simulasinya dicoba dulu ya. Sebenarnya yang simulasinya, kalau simulasinya jalan tinggal ganti data sebenarnya. Simulasinya jalan? Nur? Simulasi yang sintaks di video Bapak itu ya, Pak? Iya, jalan. Jalan, Pak. Oke. Berarti tinggal ganti data sebenarnya. Cara ganti datanya sudah tahu? Sudah ngerti kan? Kami panggil data dulu, data kami. Betul. Setelah itu tinggal dilanjutkan kan? Iya. Oke. Nanti kita coba ini ya, praktikum bagi yang ingin dianalisis datanya langsung. Oke. Sepertinya kita tutup dulu, kita rendering dan kita ketemu lagi 10 menit lagi ya. Atau 12 menit lagi lah. 12 menit lagi. Karena Zoom-nya sudah mau habis. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di 10 menit yang akan datang. Silakan keluar. Baik, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.